untuk bisa kembali lagi, tapi dalam kapasitas yang lebih besar. Sekarang yang dilakukan oleh, Remunerare itu bahkan tidak menjadikan seperti itu. Nah, lebih lanjut, reverse logistik ini adalah tipe dari supply chain management gitu ya, yang pergerakannya ini dimulai dari customer yang balik lagi ke, eee atau dari pembeli gitu ya, kembali lagi ke manufaktur. Nah, di beberapa tempat reverse logistik ini dimanfaatkan juga untuk memperbaiki nilai dari, barangnya sendiri. Kita lanjutkan. Nah, Bapak-bapak, ini untuk hub di reverse logistik Bapak Ibu, ini dimulai dari end customer, kemudian return shipping, ada return process, ada movement to disposal, ini ada di recycle atau republish, ada juga di resell, dan kembali lagi ke end customer tujuannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dari end customer kemudian dikembalikan lagi, kemudian akan dilakukan pergerakan untuk diperbaiki gitu ya. Ini ada 2 kondisi kalau dalam meningkatkan value. Dia akan refurbish atau recycle, kemudian di-resell, sampai ke end customer. Nah, eee, tujuan dari reverse logistik ini, dalam konteks yang lain gitu Bapak ya, kalau tadi Pak Andri menyampaikan contohnya, itu contoh yang memang, cost gitu ya. Jadi barangnya memang, pengiriman saja. Ini yang contoh yang di Roger ini memang dicontohkan untuk barang-barang yang memang diambil lagi oleh manufaktur untuk bisa diperbaiki lagi. Sehingga di sini, recall value dan ensure repeat customer. Jadi memastikan atau mendapatkan nilai lebih dari barang yang kembali itu, kemudian, akan dibuatkan kembali untuk customer juga gitu ya. Nah, ini biasanya 10% dari yang ada di toko itu biasanya kembali lagi, ini dibandingkan dengan, kalau yang online justru itu lebih tinggi gitu ya. Kalau orang belinya di toko jarang yang dikembalikan, tapi kalau beli online ini biasanya ya ada 30% gitu ya yang dikembalikan. Dalam konteks ini Bapak, ini contoh dari reverse logistik yang memang pembelian gitu ya, pembelian yang memang kaitannya bagi bisnis logistik mungkin, penyampaian barangnya saja, namun ini dalam konteks manufakturnya bagaimana memandang produk itu dikembalikan. Nah, beberapa perusahaan, ini mereka ingin membangun loyalty customer gitu ya, dengan meminimasi, mmm, kehilangan ketika barang itu kembali. Jadi kalau ada barang return, Bapak dalam konteks misalkan tidak cocok customer-nya, maka barangnya itu memang tidak akan kemana-mana, tetap dikembalikan lagi karena cacat dan lain-lain. Tapi kalau misalkan customer-nya memang di toko itu tidak laku, maka bagian lainnya itu memperbaiki untuk bisa dijual kembali. Nah, Bapak-bapak, ini ada Bapak Ibu, ini ada contoh kalau misalkan kita cek dari logistik tradisional, jadi eee, dari supplier ini masuk ke gudang, kemudian dari supplier ini ke pabrik, dari pabrik ke distributor, kemudian ini ke customer. Nah, di store atau customer ini, kalau terjadi reverse, maka yang dilakukan ini, sebagaimana gambar di bawah ini. Nah, ini ada, logistik baliknya ini di yang warna ungu ya, Bapak Ibu. Dari sini kita lihat toko atau customer ini kalau produk dikembalikan itu kenapa? Yang pertama karena defektif ya, biasanya ada kecacatan. Atau karena memang produknya itu dikembalikan, karena memang, ekses atau, ada beberapa yang ketidaklayakan. Kemudian ada juga yang memang, barang itu konsinyasi memang atau memang barang itu ada umurnya, sehingga seasonal return ini biasanya dilakukan oleh para, retailer biasanya Bapak-bapak ya. Nah, setelah ini dilakukan maka, yang dilakukan itu adalah memperbaiki biasanya.
ini refurbish gitu ya. Ini khusus untuk barang-barang yang memang dilakukan untuk bisa diperbaiki. Nah, ketika di-refurbish, ini kalau misalkan bisa dan bisa dikembalikan ke customer, maka ini akan masuk ke diskon channel. Nah, di diskon channel, ini akan masuk ke store lagi. Nah, biasanya kalau barang-barang seperti ini, kalau contoh di tempat-tempat penjualan ya, contohnya Bapak Ibu mungkin pernah ke bekas ekspor gitu ya, atau kalau di Bandung ini ada seperti gudang ekspor gitu ya. Nah, itu biasanya ini pakai diskon channel, jadi dijual di toko dengan harga murah. Nah, kalau dia diperbaiki lagi, ini biasanya masuk dulu ke sini, ke pabrikasi atau remanufacturing lagi, diperbaiki lagi, kemudian dia dijual di regular channel dengan variasi yang lain. Yang contoh yang sudah melakukan ini, Bapak-bapak, ini contohnya produk Levi's ya. Saat ini Levi's mereka melakukan kampanye bagaimana barang-barang yang tidak laku diproduksi kembali di sini di manufaktur, kemudian dia dijual dengan tambahan variasi gitu ya, kemudian dijual lagi regular dengan memberikan tambahan beberapa variasi di produknya. Nah, berikutnya Bapak, ada juga yang memang barang itu betul-betul rusak gitu ya. Nah, ini memang masuknya ke remove item. Ini bisa jadi waste, kemudian ini goodwill, biasanya ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau dia disposal. Kalau disposal ini, dia bisa juga digunakan kembali untuk diremanufaktur, contohnya plastik dan lain-lain. Kalau yang ini ada juga yang dia di-recycle atau didaur ulang. Nah, itu yang siklus yang terjadi di dalam reverse logistik ini. Baik, sampai sini Bapak-Bapak ada yang didiskusikan silakan dari tampilan ini. Ini Pak, saya mau nanya Pak, Ya, apa? Kalau silakan Pak Taufik. seperti barang timbunan bea cukai itu gimana tuh Pak? Yang ada masalah kurang dokumen, sudah tuh mungkin Mhm. kategori barang yang berbahaya atau melebihi kuota masuknya itu gimana Pak? Itu kebanyakan dimusnahkan Pak. Kan sayang Hmm. Pak. Iya, Kalau iya. ya apa dimanfaatkan apa dijual terus kan dibagikan kepada apa yang berhak gitu kan lebih lebih bermanfaat gitu Pak. Ketimbang dihancurkan gitu Pak terus dimusnahkan gitu. Oke, oke. Oke, Pak Taufik, terima kasih. Kalau untuk barang-barang yang memang terkendala masalah bea masuk Pak atau bea cukai, memang yang pertama ada dua aturan yang saya tahu Pak. Yang pertama ada barang-barang yang memang bisa dilelang sama negara Pak. Jadi misalkan barang-barang tertentu yang bisa dilelang itu disimpan di badan pelelangan kemudian nanti dilelang. Yang kedua memang barang-barang tertentu yang mau tidak mau itu harus dihancurkan Pak. Kenapa? Karena ini memiliki beberapa hal terkait dengan regulasi yang ada di kita. Jadi contohnya nih Pak, kalau misalkan barang itu barang elektronik, begitu datang misalkan Pak ya, kemudian tidak cukup izin dan lain-lain, maka dikenakan perusahaannya dikenakan sanksi dan itu tidak boleh digunakan karena akan mengganggu siklus atau peredaran barang-barang elektronik yang ada di sini. Tapi kalau ada barang-barang seperti garment Pak, atau barang-barang yang memang dia langka, itu biasanya ada badan lelang yang memang untuk barang-barang yang bisa digunakan. Jadi disita negara kemudian dilelang gitu Pak. Tapi rata-rata barang elektronik, barang otomotif, senjata atau digi itu kemungkinannya pasti dihancurkan Pak, karena memang tidak diperbolehkan menurut peraturan. Itu Pak Topik setahu saya. Ya, makasih Pak. Ya, baik. Yang lain, Bapak Ibu, ada yang didiskusikan? Kalau di PT Pos, Pak, apakah siklusnya ada yang seperti ini atau tertentu aja? Kira-kira Pak di PT Pos.
Kalau di PT Pos ada juga Pak yang masuk ke Waste Pak. Oh, ada yang ke West, Pak ya? Ada itu ketika kiriman retur kemudian akan Mhm. dikembalikan ke pengirim, tapi pengirimnya juga alamatnya tidak bisa ditemukan gitu Pak. Itu ada case-case seperti itu Pak. Oh, oke. Disebutnya kiriman buntu gitu Pak. Oh, kiriman buntu ya, Pak. Itu langsung dibuang ya, Pak, atau dihancurkan, Pak? Itu disimpan dulu Pak, disimpan Disimpan. dulu sekitar 3 bulan. Ketika tidak Mhm. ada klaim, itu baru Mhm. dimusnahkan itu Pak. Oh, baik, baik. Ya. Jadi ada prosedur yang telah ditetapkan, Pak ya, untuk itu ya? Iya betul Pak, ada prosedurnya sendiri Pak. Ya, Pak. Baik, kalau untuk yang misal nih Pak, ada beberapa eh, dalam konteks bukan pengiriman ya Pak, misalkan PT Pos membeli aset tapi dikembalikan, apakah ada yang seperti itu nggak Pak ya? Misalkan di beberapa pengadaan, mungkin ada yang bisa share. Ada Pak Haris Pak. Ada? Gimana Pak Iya Pak. Haris? Biasanya barang cetakan Pak. Oh, barang cetakan. Ya seperti resi kan. Sekarang kan resi Hmm. kita udah untuk yang corporate sekarang kan udah nggak lagi pakai resi korporat tuh. Itu di retur Pak. Oh, oke. Iya. Jumlahnya Karena itu Pak, ini ya Pak ya, rutin Pak ya untuk pengadaannya. pengadaannya kayaknya rutin Pak. Karena Oke. udah mulai mau peralihan sekarang kan udah pakai resi tempel kan. Resi Hmm. thermal sekarang. Jadi nggak lagi pakai resi yang manual kayak gitu Pak. Oh, oke, oke. Berarti udah ditempel langsung ya, Pak ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, oke. Berarti itu langsung di ini Pak ya, dikembalikan lagi ke ke pusat atau ke ini Pak, ke Ke gudangnya? biasanya ke gudang pusat Pak. Oh, ke gudang Tapi pusat. tapi dari gudang pusatnya nggak tahu prosesnya kemana lagi kan. Apakah Hmm. dimusnahkan atau dikiloin kita juga nggak tahu itu. Oke, siap, siap, siap Pak. Mungkin kalau di kilo itu berarti recycling Pak ya, atau di waste jadinya Pak ya? Oke, baik. Kita lanjutkan, Bapak-Bapak. Terima kasih Pak di atas masukannya, Pak Haris. Nah, ini kita cek sekarang bagaimana proses di reverse ini. Nah, kalau dilihat bahwa Pak, proses reverse ini memang bagaimana kita mengatur untuk eh, pengelolaan dari barang yang dikembalikan, termasuk juga harapannya, Bapak ya. Harapannya itu kita juga bisa memperbaiki dan menjual kembali, itu harapan utamanya. Nah, biasanya ini di proses ini biasanya kita melakukan proses refurbishment atau perbaikan terhadap barang-barang yang memang bisa dikelola gitu ya. Nah, reverse logistik ini juga memang berbagai industri berbeda juga untuk perlakuannya. Jadi, dalam konteks ini, Bapak, memang sudut pandang di reverse logistik ini lebih ke manufaktur atau perusahaan yang membuatnya. Karena bagi perusahaan ketika barang itu kembali lagi, ya memang akan lost sales. Nah, otomatis kepada yang pengirimnya atau kita sebagai pihak ketiga atau 3PL juga masalah gitu ya, begitu ini menjadi masalah. Jadi, banyak sekali, masalah reverse ini karena keterkaitan dengan, proses yang ada di bisnis perusahaan. Nah, Bapak-Bapak, ini adalah 3 langkah untuk pendekatan bagaimana kita melakukan, eee, fokus untuk, di di reverse logistik ini. Nah, Bapak, ini, kalau yang di warna kuning memang ini adalah, target proses yang memang kita harus lakukan. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita mulai dari sebelah, kiri Bapak ya, ini ada customer interaction, kemudian ada transportation dan positioning, kemudian ada value redemption ya. Nah, kita bagi 3 bagian karena di proses, di dalam
reverse logistik ini ada 3 proses utama. Jadi proses yang paling, eee, paling kiri, inilah retrieve, bagaimana mengumpulkan barang-barang yang memang akan dikirimkan untuk ditarik kembali. Kemudian ada proses yang besar nih, di transportation, positioning, di sini ada transport, receive, inspect, sama sort ya. Ini adalah tahap yang memang perlu dilakukan ketika barang ini ada gitu ya. Nah, yang berikutnya ini dispose management, ya, dispose management. Jadi untuk retrieve juga sama, kalau Bapak-bapak mungkin membayangkan sebagai, pengepul ya, atau pengumpul barang, mungkin kita bisa melihat bagaimana, alokasi yang mereka lakukan, ada konteks, ada telepon gitu ya, ada negosiasi, bagaimana barang-barang ini dikumpulkan, kemudian, mendiskusikan bagaimana transportnya. Karena mungkin Bapak-bapak juga sudah sangat paham ya, begitu mengangkut barang yang sedikit, itu jauh lebih kecil, jauh lebih besar untuk cost-nya dibanding dengan mengirimkan barang yang memang jumlahnya cukup besar ya, padahal ongkosnya tetap sama. Nah, sehingga perlu, manajemen transport ini. Sehingga kalau dari sisi customer interaction, di sini ada feedback untuk trade in sama upsells. Artinya, bisa memberikan atau menjual lagi, atau kita bisa membuat barang itu menjadi lebih ada nilai kembali gitu ya. Nah, kemudian dari sisi transportasi, izin Bapak-bapak ya, saya mendengarkan azan dulu. Kita break dulu ya Pak, sampai ini selesai Bapak-bapak ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Baik, Bapak, kita lanjutkan lagi. Di dalam transportasi dan positioning, ini terkait dengan penempatan atau eh, proses pengangkutan barang ya. Maka apa yang perlu dipertimbangkan gitu Bapak Ibu? Ini yang pertama adalah reduce cost atau reduce transportasi cost. Kemudian relocate the additional use. Ini biasanya memposisikan atau melakukan penyusunan kembali gitu ya, bagaimana cara pengambilan. Mungkin hampir mirip dengan Bapak kalau mengirimkan barang ya, tapi ini biasanya terkait dengan logistik balik. Nah, mungkin Bapak juga pernah dengar, kenapa, tol maritim kita tidak berjalan, karena begitu, kapalnya berangkat dari, Tanjung Priok misalkan menuju timur, nah dari timur itu biasanya kosong, tidak membawa apa-apa. Nah, itu yang menjadikan, logistik maritimnya atau tol logistik itu tidak berjalan dengan baik. Karena memang mau pergi, mau pulang kalau, muatannya kosong ya tidak mendapatkan apa-apa, kira-kira gitu Bapak ya. Nah, kemudian ada time, sensitive decision, ini biasanya terkait dengan waktu karena hubungannya dengan, salah satu contohnya adalah garansi atau, waranti ya Bapak ya. Jadi kalau misalkan ini garansinya sudah hilang, barang itu memang tidak bisa diperbaiki. Sehingga proses yang di tengah ini menjadi penting karena ada transport, ada proses penerimaan ini di gudang, kemudian tetap harus dicek kembali dan kita harus menyortir. Jadi pekerjaan tambahannya, di sini cukup banyak gitu ya, sehingga ini ada beberapa pokok yang memang tujuan utamanya bagaimana agar cost-nya memang turun. Karena mau tidak mau kita bisa melihat bahwa proses di, eee, logistik balik ini, kita tetap mengeluarkan cost dan dalam konteks ini belum tentu bisa mengembalikan, ongkos yang memang, perlu dikeluarkan gitu ya, oleh, para pengirim atau oleh manufaktur. Nah, kemudian ini ada value redemption ya. Value redemption itu berarti, nilai pengembalian gitu ya, berapa kira-kira, nilai pengembalian setelah dilakukan pemilahan atau pemilahan dari barang-barang yang dikembalikan. Nah, terkait dengan ini ada revenue opportunity. Revenue opportunity adalah kesempatan untuk mendapatkan, revenue kembali dari barang yang memang, sudah diambil kembali gitu ya. Nah, tujuan utamanya yaitu kembali misalkan ya, menjadi suplemen dari aset, sehingga ini tidak menjadi cost yang dikeluarkan, supaya bisa, menambah nilainya ya, karena memang sudah terlanjur barang itu dikeluarkan. Nah, dalam hal ini memang ada beberapa cara yang mengeluarkan atau bisa mendapatkan, revenue ya. Salah satunya resell sama recycle. Kalau scrap dan lain-lain atau misalkan dia dibuang memang nilainya ada tapi sangat kecil. Tapi yang bernilai itu misalkan di-resell atau di-recycle dulu dengan cara-cara yang memang penting bagi prosesnya, ya. Nah, di dalam konteks, reverse logistik juga ini hampir sama dengan alur yang ada di supply chain, yaitu adanya informasi yang memang berjalan dari, di sini ada contohnya carrier tracking number gitu ya, kemudian ada internal tracking, ada part logistik dan lain-lain. Harapannya dalam reverse ini terjadi, kecukupan informasi agar barang itu bisa bernilai kembali, kira-kira begitu. Nah, Bapak, ini ada beberapa contoh yang memang, dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk, melakukan, eee, reverse ini, ya. Contohnya ini di beverage industry ya, Bapak mungkin, pernah mendengar ada perusahaan minuman, eee, salah satunya ya Coca-Cola yang tadi Bapak, ketika mereka melakukan pengiriman maka kembalinya itu karena kontainer kosong diisi dengan botol-botol kosong itu. Sehingga memudahkan mereka ada, barang-barang ketika mengirim juga mengambil barang yang kosong.
Nah, ini banyak digunakan oleh industri. Contohnya kalau dulu ada produksi kecap gitu ya, ada produksi minuman ringan dan lain-lain. Nah, ini tujuannya memang untuk meningkatkan ongkosnya. Jadi di satu sisi tidak membuat lagi, tempat untuk diproduksi, di sisi yang lain, memudahkan orang untuk bisa, mengambil barang dan untuk diisi kembali ya, contoh perusahaan minuman. Untuk ini masih perlu juga, planning transportation gitu ya, kemudian mengelola shipping load-nya dan, membersihkan kontainer. Tapi untuk sekarang ya Coca-Cola sudah menguranginya karena mungkin, dengan perkembangan bisnis, ini tidak cukup waktu mungkin untuk bisa mengisi, tapi konteksnya masih ada. Kemudian, Bapak ini, contohnya di industri konstruksi ya. Industri konstruksi ini, nah kemarin kalau nggak salah ada siapa ya, ada Pak Jaludin di itu ya, di supplier ya, Pak, ya? Siapa? Saya di logistik partner, Pak. Oh, ada partner ya? Tetapi pick up apa material atau part dari supplier kirim ke manufaktur, Pak. Oh, oke oke. Mungkin punya pengalaman nih, Pak, mungkin bisnisnya tidak sama. Ini kalau konstruksi, kalau kebetulan dulu saya, Pak, pernah di konstruksi, ini biasanya kalau pengiriman barang yang tidak sesuai spek, pasti ini dikembalikan lagi. Dan ini bagi orang trackingnya memang, cost ya, tapi biasanya ada perjanjian. Nah, nggak tahu nih apakah di Pak Jaludin juga seperti ini nggak nih, Pak, di, prosesnya nih, Pak, ya? Betul, Pak, sama ketika balik lagi, Pak, mengenai milk run delivery ya, ketika kita pick up kan item A, tetapi seharusnya yang di pick up itu item B. Nah, si item A ini otomatis kan harus balik lagi, Pak, ke supplier. Tapi Hmm, kan untuk unitnya ini kan terus berjalan ya, Pak, ya. Maksudnya, tapi betul. tetap kita juga sekalian mengembalikan empty box, tetapi barang yang salah itu kita apa? Kita balikan ke supplier. Tetapi kita juga memperhatikan ketika salah pick up, resiko yang akan timbul kan pertama stop line di manufakturnya, Pak, ya. Kita Ya, betul. komunikasikan dengan PIC-nya. Misalkan ini aman nggak? Misalkan dibawa di next cycle-nya, misalkan gitu, Pak. Mhm, Mungkin oke. seperti itu. Oke, baik. Baik ya, jadi, butuh comply ya dengan, planning yang memang sudah ditentukan karena memang, butuh koordinasi. Jadi 3 pendekatan yang tadi dilakukan memang untuk konteksnya kita dalam melakukan perencanaan gitu Bapak, Ibu ya. Nah contoh yang ketiga ini untuk di perusahaan makanan, reverse logistik ini biasanya, berkaitan dengan pengembalian packaging material ya atau palet. Jadi ada beberapa Bapak-bapak mungkin dilihat kalau sekarang itu palet ada yang diambil kembali, ada juga yang udah including untuk bisa ditempatkan atau diserahkan. Jadi kalau paletnya yang, dari plastik atau dari kayu gitu ya, nah kemungkinan ada yang dikembalikan atau misalnya include harganya sudah dengan paletnya. Tapi ada beberapa terms untuk beberapa project, palet dan, packaging materialnya tetap dibawa gitu ya. Nah itu yang memang, tergantung dari jenis dan barangnya apa. Nah ini, beberapa perusahaan memang kalau untuk makanan mungkin Bapak-bapak ini, saya dapat informasi karena ada juga mahasiswa kami dari perusahaan makanan ya, yaitu di supplier-nya untuk, McD sama KFC. Jadi ada satu perusahaan, perusahaan itu memang, perusahaan PMA, tapi pengadaan untuk ayam dan lain-lain itu dari Indonesia. Hanya untuk bumbu-bumbunya itu dari luar Bapak-bapak ya, untuk itu. Kemudian mereka, harus mensuplai setiap hari itu ke seluruh KFC dan, McD yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa ya, kalau perusahaan ini. Kemudian dengan standar yang sudah ditentukan, mereka akan mengirim barang-barang tersebut. Nah, ketika ada barang yang reject gitu Bapak ya, ya meskipun sudah dilakukan persiapan atau dilakukan QC di tempatnya, itu ada aja barang yang memang terkait dengan reject. Nah, ini,
katanya pernah terjadi juga keterlambatan barang tersebut memang datang tapi terlambat gitu ya. Dan itu memang jadi penaltinya perusahaan ketika dia mengirimkan barangnya tidak sampai dengan sesuai dengan prosesnya. Nah, mungkin Bapak pernah mendengar ada sayur atau barang-barang yang busuk gitu ya di jalan karena memang ada masalah transportasi. Nah, ini mau dikembalikan juga gimana gitu ya, tidak dikembalikan juga gimana. Jadi ada kerugian yang memang dasar. Ini ada contoh kalau makanan itu dia membusuk nih, spoilage, atau di sini ada barang itu tempering ya, Bapak ya. Tempering itu ada gangguan gitu ya, gangguan. Ini biasanya sih terkait dengan barang-barang yang memang terganggu di masa transportnya. Kalau di PT Pos, Pak, pernah ada dulu sih saya pernah diskusi di PT Pos itu ada pengiriman kartu apa ya, kartu telepon ya, Pak ya. Mungkin ada yang punya pengalaman itu, Pak? Masih di kartu telepon dulu. Sekarang mah udah enggak ya kayaknya. Ya ada Pak, Masih ada, Pak Alexander? masih Pak. Cuman Masih ya? nggak sebesar, nggak sebanyak yang setahun sebelumnya Pak. Enggak gitu. Masih Nah, ada ya, Pak Alexander ya? masih Pak, Telkomsel Pak. Oh, Telkomsel, oke. Kalau dulu berkejaran dengan waktu ya, Pak. Kalau sekarang enggak ya, Pak? Iya benar Pak. Sekarang nggak lagi Pak, karena Telkomsel sendiri juga menggandeng beberapa mitra juga Pak. Oke, oke. Jadi mereka bekerja sama dengan yang lain juga ya, Pak ya? Benar Pak. Jadi kayak khusus daerah-daerah yang terjauh yang nggak bisa dijangkau mitra mereka yang lainnya, dialihkan ke PT Pos Pak. Oh, oke, oke. Solusi akhir lah berarti, Pak ya, PT Pos. Iya Pak. Beberapa beberapa kali juga sih sering komunikasi dengan customer Pak. Jadi kayak sama kayak Bapak katakan tadi, PT Pos itu selalu opsi terakhir daripada kompetitor kita. Oke, baik, baik, baik. Baik, ya mudah-mudahan Pak harganya cocok ya Pak ya. Siap Pak, siap. Oke, baik. Baik Bapak ya. Setelah kita tadi ada contohnya, jadi apa namanya reverse logistik itu bisa di mana saja gitu Pak ya. Bisa di perusahaan apa saja. Eh, Selama dia berhubungan dengan produk yang bisa dikembalikan, berarti kita berhadapan dengan reverse logistik ini. Nah, Bapak ini saya perkenalkan ada komponen-komponen yang di reverse logistik ini yang memang sudah mature gitu ya dari beberapa buku bagaimana reverse logistik ini dilakukan. Yang pertama komponennya adalah return management. Jadi kalau misalkan contoh PT Pos karena sudah mapan, sehingga ini sudah ada tuh peraturannya bagaimana mengelola untuk proses pengembalian. Ini ada return from customer or avoiding return in the first place. Jadi harapannya bahwa memang tidak terjadi nih ketika customer gitu ya mengembalikan. Jadi harapannya ada kebijakan atau ada alur bagaimana ketika barang ini akan dikembalikan. Jadi sudah jelas begitu saya dibeli di perusahaan ini atau pakai jasanya apa, maka kita dimudahkan customer itu untuk mengembalikan barang itu. Kemudian yang berikutnya ada return policy sama prosedurnya. Nah, ini memang return policy sama prosedur sesuatu atau hal yang perlu ada dalam konteks logistik saat ini. Kalau dulu mungkin masih dijadikan apa namanya kebijakan ya tidak terlalu diperhatikan ya. Tapi karena ini cost-nya makin tinggi ketika terjadi rejected barang, ya akhirnya memang mau tidak mau harus dibuat untuk kebijakan-kebijakannya. Yang ketiga, ini ada remanufacturing atau repurpose. Jadi ini bagiannya dari manufaktur Bapak ya. Jadi kalau remanufacturing atau di PT Pos kan ini kita hanya menunggu saja untuk dibuat waste atau dikembalikan lagi atau ada aturan yang lain. Jadi tidak dilakukan remanufacturing, tapi ini cocoknya memang di manufakturnya sendiri gitu Pak ya.
Nah, ini ada aktivitas repair, rebuild, atau rework terhadap produk tersebut. Nah, Bapak-Bapak, kalau rebuild ini memang bentuknya ini akan dirubah menjadi produk yang baru. Kalau rework memang dikerjakan tapi produknya masih yang sama, gitu ya. Nah, yang berikutnya ada packaging management. Nah, ini tipe dari reverse logistik yang memang ini digunakan kembali untuk packing materialnya. Nah, ini biasanya packaging management ini salah satu unggulan biasanya kalau kita bisa membuat packaging manajemennya ini mapan. Jadi Bapak kalau misalkan kita membuat packaging, yang pertama syaratnya kalau memang barang-barangnya ada yang dikembalikan tadi, ada kontainer-kontainer yang memang kita bisa manage untuk bisa digunakan kembali. Jadi ini salah satu contohnya. Selanjutnya, Bapak, di reverse logistik ini ada kondisi, memang komponen reverse logistik ada kondisi yang memang kenapa ini harus dilakukan gitu ya. Kenapa harus dikembalikan gitu ya. Nah, salah satu yang kenapa harus dikembalikan karena memang barangnya nggak laku dijual. Jadi karena nggak laku dijual ya sudah, mau tidak mau nih harus dikembalikan. Yang kedua karena memang end of life atau umurnya memang udah nggak ada. Jadi ya sudah gitu ya, atau kadaluarsa gitu apa ya. Karena ini kadaluarsa ya sudah harus dikembalikan. Kemudian, nah ini mungkin tadi yang gagal antar tadi, ini delivery failure ya. Ini karena fail gitu ya pengirimannya, mungkin tidak ada kesalahan sorting, ada alamatnya nggak ada gitu ya, ini gagal antar. Nah ini memang harus ada reverse logistiknya. Kemudian ada rental atau leasing. Jadi kalau ada barang-barang yang memang kita pinjam, nah ini harus ada pengambilan barang lagi ya ini karena barang-barangnya memang rental atau leasing. Nah, ada juga yang return itu mau tidak mau barangnya harus dibawa karena memang ini bagian dari repair atau maintenance. Nah, ini beberapa perusahaan jasa, contohnya penyewaan komputer, penyewaan barang-barang yang lain gitu Bapak ya. Ketika ada kerusakan ya mau tidak mau kalau tidak bisa diperbaiki di sana, kita harus melakukan reverse logistik. Jadi setidaknya Bapak ini ada 5 alasan kenapa barang atau jenis barang itu harus melakukan reverse logistik. Oke, dari ini Bapak ada komentar mungkin dari 5 kegiatan sama komponen yang tadi? Cukup? Baik, saya lanjutkan. Oke. Selanjutnya Bapak-Bapak ini ada pipe RS. Jadi RS itu return sales ya Bapak-Bapak ya. Jadi PRFS ini ada return, ada reselling, ada repair, ada repackaging, ada recycling. Nah, ini ada 5 jenis ketika kita melakukan proses reverse gitu ya. Jadi return dikembalikan, reselling harapannya dijual kembali, repair perbaiki dulu, tetap aja nanti dijual lagi, repackaging dari yang tadinya rusak, packagingnya diperbaiki lagi, recycling memang kita melakukan perbaikan. Nah, kalau misalkan ini ada return atau exchange, maka KPI-nya rate of return. Kalau reselling, return, ini KPI-nya jumlah produk yang direclaim kemudian dibagi dengan resold. Ya, itu KPI-nya. Kalau repair, ini total cost repair dibagi dengan refurbish gitu ya, berapa yang bisa diperbaikinya. Kemudian kalau recycling atau disposal, ini KPI-nya adalah persentase material yang di-recycle. Kemudian kalau replacement atau ditempatkan kembali, ini persentase produk atau part yang di-replace. Nah ini terkait dengan KPI Bapak-Bapak ya. Ketika Bapak kalau di proses ini melakukan reverse logistik. Kalau Pak Andri, saya melanjutkan Pak Andri, masih monitor. Ya Pak.
Pak Andri, kalau di PT Pos KPI-nya gimana Pak? Untuk ini apakah ada perhitungan juga? Perhitungan gagal antar gagal antar aja sih Pak. Jadi Oh, semakin gagal. kecil gagal antar gitu kan. Gagal antar itu kan otomatis retur ya Pak. Iya, iya betul. Nah, semakin kecil gagal antar itu KPI-nya semakin bagus gitu Pak. Oh, berarti persentase gagal antarnya semakin kecil semakin bagus ya Pak ya? Iya betul Pak. Oke. Ada persentasenya berapa Pak yang dikatakan bagus Pak? Di atas 2% maksimal Pak gagal antarnya. Oh, maksimal 2% ya Pak ya? Iya maksimal 2% Pak. Kalau 2% itu bagus ya Pak ya? Kalau 2% itu ya udah oke. Iya. Jadi 98% berhasil antarnya. Itu udah Oke. masuk kategori bagus Pak. Oke. Pak Andri, kalau sekarang masih ada sistem apa namanya? eh, denda nggak ya kalau ada klaim bahwa barangnya nggak nyampe gitu di sana? Denda maksudnya untuk customernya Pak? Ya untuk customer-nya. Masih Pak masih. Oh Ada masih ya. ini Pak. Ada ganti ruginya gitu. Untuk Oh, terlambat berapa gitu Pak masih ada Pak. oh masih masih ada ya Pak ya? Ya, ya Ruginya. tapi hanya dibayarkan bagi bagi customer yang klaim aja sih. Gitu. Oh Kalau bagus. misalkan customer tidak klaim meskipun terlambat jadi tidak ada pembayaran ganti rugi. Oke oke. Baik. Kalau sekarang Pak Andri di tempat Bapak udah di bawah 2% kayaknya ya. eh Kalau saya kebetulan di kantor pusat, Pak. Oke. Jadi hanya ini aja sih, Pak, hanya eh ngelihat di UPT aja, Monitoring. Pak. Ya, Oke. monitoring. Siap siap siap. Berarti di cabang-cabang yang di tempat Bapak kelihatan ya dari kalau kantor pusat ya Pak. Iya, Pak. Untuk secara nasional sekarang udah ini, Pak, udah di atas 99% Oh udah ininya bagus ya. Iya, iya. kinerjanya, Pak. Oke oke Masih baik udah Pak. sedikit gitu yang gagal. Oke oke baik Pak. Kalau dari sisi eh, apa Pak namanya yang gagal itu dari sisi biaya Paretonya itu besar nggak Pak ya? Biaya eh Jadi returnya, Pak. iya biaya returnnya Biaya returnya lumayan ya Pak. lumayan sih, Pak. Ya ya. Oke. Masih signifikan gitu Pak ya untuk nilai returnnya sekarang ya. Iya, heeh. Oke oke baik baik Pak. Terima kasih Pak informasinya. Baik, Bapak, ini ada satu contoh juga. Ini namanya Home Depot nih Pak. Ini di Manila atau di Filipina kalau tidak salah ya. Ini Home Depot ini menawarkan reverse logistik bagi yang pembelian online gitu ya, via website. Dan tahun 2020 ini hampir eh, 15% ini dari total penjualannya mereka online nih. Nah, ketika ada customer yang mau mengembalikan barang, mereka eh, ini membuat dengan mudah gitu, Pak ya. Customer nanti akan dilabeli saja produk yang akan dikembalikan, kemudian nanti mereka akan disiapkan untuk dihandle, sama akan diambil lagi oleh perusahaan tersebut, sehingga mereka menangani kalau ada yang produk rusak atau misdirect produk diantaranya dengan cara membuka juga tempatnya itu kalau ada barang-barang yang memang rusak gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Home Depot. Nah, beberapa perusahaan memang tidak mudah Bapak ya untuk melakukan ini atau terbuka ini kalau misalkan ada damage dan lain-lain karena klaimnya akan lama gitu ya. Nah, ini yang memang kenapa My Home Depot itu dia agak cepat katanya gitu Pak ya, informasi dari yang saya dapatkan itu karena mereka sangat cepat ada penanganan produk ketika mereka ada barang cacat gitu ya atau rusak mereka dengan cepat untuk memperbaikinya. Nah yang berikutnya ini Bapak juga kenal dengan ini produknya Levi's. Jadi retailer dari Levi's ini
mereka mengembangkan untuk reverse logistiknya dengan kalau sekarang itu ada ekonomi sirkular ya Bapak-Bapak ya. Jadi atau ekonomi berputar gitu ya. Ya tujuannya untuk melakukan sustainability khususnya di tekstil. Jadi mereka melakukan repurpose chain atau recovers atau reproses Pak dari material yang sudah jadi produk kemudian dibuat lagi menjadi produk baru gitu ya. Jadi produknya dibuat baru dengan adanya mereka menerbitkan gitu ya desain-desain baru tapi bahan-bahannya dari produk yang memang tidak terjual gitu ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau Bapak-Bapak beli Levi's gitu ya, itu belum tentu kalau udah keluar seri yang baru gitu ya Pak ya, itu belum tentu ya produknya baru semua. Itu mungkin juga dari proses perbaikan. Jadi salah satu contohnya mereka tidak melakukan diskon untuk produk-produk ini karena mereka variannya baru gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Levi's ini. Yang berikutnya ini terkait dengan perusahaan adanya brick and mortar nih ya. Ini mereka juga sama Bapak ini seperti Amazon ya. Jadi barang-barangnya campur gitu ya. Ini dia barangnya apa saja gitu ya. Tapi mereka menyediakan sebagai partnernya Amazon gitu ya. Mereka menyediakan atau menerima ketika ada return khusus untuk barang-barang yang berasal dari Amazon untuk mereka simpan dalam single shipment. Jadi ya cukup berani ya, tapi hanya berlaku di kawasan Eropa nih Bapak-Bapak ya. Karena di Eropa mungkin karena semuanya daratan, transportnya sudah bagus, mereka dengan mudah untuk bisa mengklaim atau menyediakan customer untuk penawaran yang seperti ini. Nah, beberapa perusahaan yang memang juga besar melakukan proses ini, contohnya adalah Unilever gitu ya. Mereka melakukan shifting untuk reusable packaging yang dikembalikan customer. Bahwa mungkin pernah lihat ada beberapa produk yang tidak laku, mereka di reusable, terutama packagingnya untuk mereka gunakan kembali, Bapak ya. Jadi bukan kalau ada barang-barang dari Unilever yang tidak laku, memang itu ada protokoler untuk kemasannya dikembalikan dan mereka akan menggunakan kembali untuk baik produk yang sama maupun produk yang memang dibedakan hanya labeling yang diperbaiki. Nah, yang ini dilakukan juga di beberapa perusahaan untuk bisa salah satu contohnya General Electric Healthcare, kemudian Cisco, ini mereka refurbishing, repairing atau remanufaktur terhadap barang-barang yang memang bisa digunakan oleh perusahaan atau digunakan kembali untuk bisa dijual kembali. Nah, apa yang akan dilakukan ketika reverse logistik ini dibuat? Mungkin kita bisa melihat beberapa nilai dari reverse logistik ini. Yang pertama, memang tujuan utama dari reverse logistik yang bisa membuat berharga, yaitu membuat sampah atau waste ini menjadi penjualan gitu ya. Jadi harapannya barang-barang yang tadinya harus menjadi sampah, tapi akhirnya bisa dibuat revenue atau dibuat value sehingga terjual. Jadi harapannya begini, ini reverse logistik yang create value. Nah, hal ini juga tambahan lain ini adalah build customer trust. Jadi tadi seperti yang dari teman-teman dari PT Pos menyampaikan begitu barang ini bisa dikembalikan, maka kita bisa mengklaim bahwa customer-nya merasa percaya gitu ya kalau menggunakan alternatif dari pengiriman misalkan dari PT Pos. Nah, kemudian di sini ada bisnis dari resell, reuse, recycle, return produk. Ini sebagai tahapan dari atau bisnis baru yang memungkinkan value-nya muncul kembali setelah
sampah itu akan dibuang. Nah, dari beberapa research gitu ya, ini harapannya kalau ada barang yang dikembalikan, ini harapannya 100% ya bisa jadi harga baru gitu ya. Tapi kalau tidak setengahnya pun sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Apalagi kalau bisa lebih dari itu. Nah, sehingga kalau bisa dilihat bahwa di reverse logistik tidak dalam rangka memaksimasi revenue, juga tidak meminimasi ongkos, tapi bentuknya adalah bagaimana mengoptimalkan atau bagaimana reverse logistik ini dioptimalkan dan dari sampah itu dirubah menjadi bernilai. Nah, dalam konteks ini reverse logistik ini dihadapkan pada beberapa keuntungan atau memang ada keuntungannya yang memang dibutuhkan. Jadi yang pertama ini bisa mereduksi ongkos, kemudian kepuasan customer menjadi lebih besar, kemudian customer retention-nya ini menjadi lebih baik nih. Customer retention karena ini juga penting ya. Kemudian pelayanannya menjadi lebih baik, kemudian reduksi dari kehilangannya juga menjadi besar ya. Dan kalau misalkan ini terjadi, mungkin saja ya ini dampaknya gitu ya. Jadi dampaknya ini yang nomor terakhir ada peningkatan brand, juga ada waste reduction-nya gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa sustain gitu ya, kelihatan seperti itu. Nah, sebelum lanjutkan, Bapak Ibu mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Izin Pak, Silakan. Nah, silakan Pak. mengenai reverse logistik Pak, mungkin sama nggak Pak? Dulu saya pernah ini apa kerja di startup itu megang project joint operation reverse Pak. Itu Ya. mengoptimalkan truk misalkan saya dulu ngehandle 10 truk Wingbox itu megang area Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, Ya. misalkan kita ngambil DO dari Unilever itu di gudang Linfo kan. Biasanya kita ngirim ke Semarang. Nah, di situ dalam proses pengiriman ketika tiba di mana? Di Semarang, barang kita bukan barang kita, barang Unilever ini ada yang NG Pak, seperti kecap itu kan campur-campur ya. Ada kecap, ada sampo. Tapi yang paling dominan itu sampo bisa sampai 1 truk. Tetapi yang NG-nya itu pernah saya ngalamin sampai 99 karton Pak, atau Banyak ya. 99 box. Betul. Nah, itu yang kita terapkan itu sistemnya menggunakan ini Pak, asuransi. Ketika barangnya rusak itu kita langsung bukan kita langsung ngeklaim ke vendor. Nah, vendor baru menginikan ke asuransi Pak. Jadi nah, untuk yang disebut reverse di logistik atau di transportasi itu mengoptimalkan perputaran truk ya Pak ya. Itu bisa jadi salah satu contoh nggak Pak? Betul Pak. Jadi salah satu cost yang tertinggi dari logistik itu karena tracking, Bapak mungkin merasakan apa ya? Kalau menghitung tracking itu kan harusnya satu balik Pak ya. Jadi pergi saja gitu ya. Tapi kita ngitungnya dengan pulangnya gitu Pak ya. Jadi ngitungnya pulang pergi kan. Tidak mungkin dengan pergi saja. Gitu ya Pak? Betul Pak. Dulu yang saya pernah alamin dengan vendor ya Pak. Misalkan dengan vendor ini kita menjanjikan kayak model jaminan dalam 1 bulan, itu kan project ya Pak. Dalam 1 bulan itu kita bisa ngejamin misalkan pendapatan si vendor ini ketika join di project kita ini misalkan 30 juta. Nah, ketika orderannya itu tidak nyampe 30 juta, nah kita ada sistem ini Pak, top up. Misalkan yang udah 1 bulan ini 29. Nah, kan kurang 1 juta ya. Nah, dari pihak kita ini top up Pak, buat ada jaminan di awal kan kita ngasih jaminan nih. Nah, ketika lebih dari nominal yang dijanjikan atau misalkan jaminan 30 juta itu menjadi profit dari vendornya itu sendiri.
Tetapi untuk project ini kan kita ngasih jaminan, pertama ngasih jaminan apa, penghasilan minimal 30 juta, terus jaminan apa, jaminan order misalkan dari Jakarta, dari Bekasi, misalkan dari Bekasi ke Semarang. Nah, dari Semarang ke daerah Jawa Barat kita ngejamin ada order balikan, seperti itu sih Pak. Iya, betul. Ya, jadi karena kalau kalau tidak kita jadi rugi ya, Pak ya. Betul Pak, jadi rugi mungkin, tapi kita ke vendor misalkan rute normal, misalkan harga dari Semarang ke dari Jakarta, dari Bekasi deh Pak. Dari Bekasi ke Semarang misalkan 3 Hmm. juta 500, tetapi ketika si vendor ini join di apa, di project kita itu, misalkan kita bisa neken harga bisa jadi 2,5, tetapi kita ngasih jaminan dari Semarang ke daerah barat itu kita ngasih jaminan, tetapi harganya juga berbeda. Seperti normalnya kan contoh 3 juta, tapi kita ngasih 2,5 seperti itu Pak. Ya, betul betul. Ya, betul, Pak. Jadi dengan cara itu, kita menjadi lebih optimal ya, Pak ya. Tadi ya rumusnya itu ya, Pak. Betul Pak. Jadi memaksimalkan atau mengutiliskan truk itu sendiri. Ya, betul, Pak. Itu jadi salah satu contoh yang bagus untuk, reverse logistik dan memang, ya kita tahu semua ya, Pak ya, begitu kita menghitung ongkos dengan tidak ada, apa, logistik baliknya, ya kita hitungnya full bolak-balik gitu ya karena, kendaraannya harus balik. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Jaludin memang mengoptimalkan, pengisian muatannya supaya, nanti dari sana juga dapat, angkutan juga ya. Itu salah satu benefit, Pak, begitu kita menjalankan di reverse logistik ini, gitu. Terima kasih, Pak Jana. Ada Baik yang Pak, lain? sama-sama Pak. Ada yang lain, Bapak-bapak, Bapak-Ibu? Ada juga yang gini, Pak. Gimana, Pak? Kan pada saat penghitungan kosnya, Mhm, misalnya dari Jawa ke Medan, Pak, ya, kan dia hitungnya pulang pergi. ya, betul, Pak. Tapi di sisi lain kan yang dari Jakarta berharap juga muatan Mhm, dari Medannya ada gitu. betul. Hanya saja kadang ada juga oknum supirnya, Pak. Oh, Karena gitu. dia sudah relasinya sudah bagus, begitu dari vendor yang diharapkan tidak ada muatan, dia santai aja pergi Pak, karena relasinya jaringannya bagus, dia cari muatan yang lain Pak, tapi ya ke kantong pribadi gitu Pak. Siap siap. Tapi di kontraknya boleh ya, Pak? Ya itu kan main mata dia Pak, kadang kan buang di tengah dia Pak, bukan buang di ujung. Oh, gitu. Siap siap siap. Ada aja ya, Pak, yang Kan gitu ya? banyak gitu. Ada gitu, tidak ada pengawasan itu, dia bisa main buang tengah Pak, ambil dari Medan, buang di Dumai, ambil dari Medan, buang di Pekanbaru gitu Pak. Siap siap, Pak. Bagus ya, Pak, berarti ya linknya ya, Pak? Kan sekarang kalau supir itu Pak, kontek-kontekan dia Pak, sebelum sampai di Medan, dia udah nanya kawan-kawannya, aku mau ke Oh, Medan nih, ada nggak yang oke. can untuk muat bongkar tengah gitu dia Pak. Iya, siap siap. Pak Hotliner berarti tahu nih, Pak ya? Masih sopir ya, Pak? Siap siap. Nah, itu mungkin aspek lain ya di dalam konteks, apa, di bisnis trucking lah khususnya ya, yang memang kita, bisa dipahami pasti ada sisi-sisi seperti itulah Bapak-bapak ya, terkait dengan hal itu. Baik, nggak apa-apa Pak, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini ada, 5 kunci Bapak-bapak bagaimana, fokus terhadap reverse logistik. Jadi yang pertama ini adalah volume, kemudian percent of cost atau persen dari biayanya, kemudian ada kondisi dari, return produknya, kemudian ada juga, value dari keuangannya, dan yang terakhir ini error. Jadi
5 ukuran ini yang memang bisa meningkatkan gitu ya, bagaimana aset recovery ini bisa bertambah. Jadi kalau dari volume ini bagaimana volume produk yang dikembalikan ini bisa dijual kembali, digunakan kembali atau di-recycle sehingga mendapatkan hasil yang cukup baik. Kemudian dari sisi cost ini juga berbanding lurus dengan tadi yang ketika dilakukan proses RS tadi yang 5 tadi. Kemudian juga return produk ini bisa dilakukan juga terkait dengan proses-proses yang memang muncul ketika barang-barang itu dikembalikan. Jadi kalau barangnya banyak yang memang harusnya reject, ya sudah, ini tidak bisa diperbaiki lagi, apakah di reuse ataupun di repair juga nggak bisa. Nah, sehingga nanti kalau yang 3 tadi bisa dilakukan, ini akan meningkatkan financial value-nya, ini otomatis ya, bisa dilakukan. Nah, terkait dengan ini juga harapannya gitu ya, ini kita bisa mempersiapkan kalau ada terjadi kesalahan-kesalahan atau error. Jadi error ini baik human error maupun product error gitu ya. Ada 2 hal atau misalkan proses error gitu ya. Nah, ini error-nya dikurangi pasti akan memudahkan orang untuk bisa reverse-nya bisa lebih berguna atau bisa lebih mapan gitu loh, Bapak. Itulah Bapak-Bapak ya terkait dengan reverse ini. Jadi yang tahap terakhir adalah 5 kunci bagaimana fokus reverse ini untuk diperbaiki. Ada volume, ada percent of cost, ada condition dari return product, financial value, sama error. Itu Bapak kira-kira yang disampaikan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Ada yang ditanyakan Bapak? Ini ada Pak Yohanes. Pak Yohanes baru masuk ya Pak Yohanes? Sudah 2 kali nih Pak. Oh, 2 kali ini, baik. Ini di pelajaran Bapak ya. Siap Pak, siap. Kemarin terlambat bergabung Pak? Iya Pak, saya terlambat bergabung itu karena saya tidak masuk di grup yang untuk Zoom itu. Jadi saya nggak ngerti kalau ada kuliah gitu Pak. Jadi Oh, tertinggal siap. saya. Siap. Semua pelajaran yang saya ambil tertinggal. Gitu Pak. Baik, mudah-mudahan Pak nanti tidak bisa mengikuti Pak ya. Mudah-mudahan. Ya Pak, kan